Halo sahabat putar pelung semua, di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang strategi putar pelung juara. Teman-teman semua, ketika kita penghobi putar pelung ataupun peternak putar pelung ya, tentunya kita berharap burung kita menjadi juara. Nah, untuk itu ada beberapa hal supaya kita bisa mencapai ke sana, yaitu supaya kita memiliki andalan burung kita menjadi juara di dalam lomba. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui kriteria penilaian di dalam lomba. Kemudian yang kedua yaitu kita bisa memilih burung yang akan menjadi andalan kita, yaitu yang masuk di dalam kriteria lomba tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita bisa menyiapkan fisik burung supaya bisa menjadi gacor yang betul-betul istimewa. Kemudian yang keempat, kita bisa menyiapkan mental burung, yaitu mental juara. Baik teman-teman, saya ingin mengupas satu persatu ya. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui kriteria penilaian di dalam lomba. Teman-teman sekalian, kriteria penilaian itu secara umum garis besarnya adalah sama. Akan tetapi di masing-masing penyelenggara punya otoritas tersendiri yang kadang ada sedikit perbedaan. Itu wajar-wajar saja karena visi dan misi lomba itu juga berbeda-beda. Akan tetapi yang akan saya sampaikan adalah kriteria yang secara umum. Nah, biasanya secara umum juri itu akan menilai kepada 4 hal. Yaitu 4 hal itu yang pertama adalah suara depan. Kalau di dalam burung puter itu guknya yang awal itu. Kemudian yang kedua adalah suara tengah atau lagunya atau cengkoknya atau pola iramanya. Nah, di sini yang kadang setiap burung itu memiliki timbre yang berbeda-beda. Disitulah uniknya kita memilih timbre yang paling bagus itu. Nah, kemudian setelah suara tengah yaitu suara ujung atau suara akhir atau endingnya. Nah, biasanya di dalam burung puter itu ditutup dengan koaknya di situ. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dinilai juga oleh juri, biasanya itu adalah materi suaranya. Materi suara yang baik itu yang seperti apa? Itu adalah yang intonasinya jelas, suaranya lepas, sehingga ketika burung itu berbunyi akan terdengar di telinga kita itu jelas sekali. Itu yang baik. Bukan berarti yang baik itu yang suaranya besar, yang suaranya kecil, yang suaranya sedang, maksudnya bukan itu. Tapi yang intonasinya adalah jelas, frekuensinya juga pasti itu. Nah, itu yang pertama yang harus wajib kita ketahui ketika kita ingin membuat gacuan kita menjadi juara. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita pilih burung yang masuk di dalam kriteria itu. Nah, tentunya untuk memilih burung itu juga tidak mudah. Kita harus memantau sampai dengan mengamati betul, mungkin berhari-hari apakah burung itu masuk kriteria penilaian lomba atau enggak. Terlepas dari terah ya, entah itu terah baik, terah sedang maupun non terah, itu tidak perlu kita permasalahkan. Yang penting kita pantau burung itu masuk ke dalam kriteria, nah kita ambil. Kemudian kita kita garap, kita rawat, kita siapkan menjadi gacuan di dalam lomba. Itu. Nah, setelah kita memilih burung, kemudian kita siapkan fisik burung. Nah, fisik burung itu harus
sehat ya, sehat, bagus. Untuk mencapai sehat itu biasanya didukung dengan berbagai perawatan, mulai dari kebersihan kandang, mulai dari mungkin di apa, mandikan, di jemur. Nah, setelah itu juga mungkin dikasih pakan yang betul-betul kompleks ya. Jadi pakan yang bagus itu adalah yang kompleks, jadi hampir jenisnya juga banyak supaya burung itu untuk memakannya tidak bosan. Kandungannya juga komplit sehingga mendukung nutrisi untuk burung itu menjadi lebih energik dan sehat. Seperti ada apa, itu tambahan tutukan bata merah itu juga penting, karena itu juga memperlancar sirkulasi pencernaan di dalam burung, itu juga harus ada. Nah, tak lupa kalau untuk lomba itu biasanya masing-masing pemain ya itu punya strategi tersendiri, yaitu ada rahasia herbal di situ ya. Tapi untuk herbal yang secara umum yang sering kita gunakan dan efeknya itu positif, itu adalah yang natural, jadi bukan dari produk-produk pabrikan obat lah gitu. Nah, contohnya misalkan kita pakai ekstrak, ada jahe, ada ekstrak kunyit, ada ekstrak temu lawak ya, ada ekstrak kencur, ditambah sedikit madu. Nah, kemudian kita campurkan di dalam pakan. Nah, kalau masih agak basah bisa kita jemur atau kita bisa disangrai, tapi jangan sampai gosong. Nah, itu juga bagus juga. Nah, itu perlu dicoba juga itu. Nah, itu insya Allah nanti akan mendukung power suara menjadi lebih energik, menjadi lebih kuat. Nah, akhirnya mendukung ke arah suara itu. Nah, yang terakhir teman-teman, setelah kita menyiapkan fisik, yaitu kita siapkan mental burung. Nah, bagaimana cara strategi untuk menyiapkan mental burung supaya menjadi mental baja, bukan jadi burung pemalu lah ibaratnya orang ya. Nah, itu caranya sangat mudah. Yang penting kita telaten saja. Yaitu pertama, burung itu kita gantung berpindah-pindah posisi. Kalau dipindah-pindah posisi ya, itu sudah selalu bunyi, itu berarti satu langkah mentalnya sudah lumayan bagus. Nah, setelah itu kita coba burung itu digantung di tempat keramaian, lebih banyak ada orang di situ. Nah, ketika di situ juga masih tidak takut, kemudian tetap bunyinya lepas dan sebagainya, itu sudah mulai terbangun mentalnya. Contohnya seperti ini nih. Ini walaupun di samping saya, ini saya melatihnya biasa, saya sambil ngopi, kemudian ini saya letakkan di sampingnya sebagai penghibur juga. Nah, ini mentalnya sudah lumayan bagus. Jadi digantung dimanapun ya, kalau memang waktunya bunyi dia akan bunyi. Jadi begitu teman-teman, untuk memperoleh gacuan kita menjadi juara itu sharing ya, sekedar tip dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman dan silahkan untuk dicoba. Itu berdasarkan praktek pengalaman yang saya lakukan. Alhamdulillah ada perkembangan yang lumayan bagus gitu. Maka dari itu selamat mencoba dan selamat memelihara gacuan-gacuan kita supaya menjadi semakin prestasi depan. Baik teman-teman, kiranya hanya itu dulu yang saya sampaikan. Mungkin materi-materi lain nanti saya sampaikan dalam konten video-video selanjutnya. Saya Mas Git dari Kamboja Bird Farm Banjarnegara Channel. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.